Pura Batu Madeg terletak di sebelah utara Pura Penataran Agung Besakih. Pura Batu Madeg dipercaya merupakan peninggalan dari zaman Megalitikum. Hal itu dikuatkan dengan adanya batu besar yang disinep atau distanakan di Pelinggih Meru Tumpang Solas atau 11. Asal kata nama Pura Batu Madeg dalam bahasa Bali adalah batu yang tegak berdiri. Batu Madeg dalam istilah ilmu arkeologi disebut dengan menhir. Di utama Mandala terdapat beberapa bangunan Pelinggih dan Meru sebagai bangunan pokok pura. Di sisi timur areal jeroan pura berjejer dari utara ke selatan. Dari utara terdapat dua Meru Tumpang 9, di mana yang paling utara merupakan Pelinggih Ide Manik Angkeran dan di sebelahnya Pelinggih Ide Ratu Mas Buncing. Di selatan Pelinggih Ide Ratu Mas Buncing berdiri Meru Tumpang 11 sebagai pelinggih utama di Pura Batu Madeg, sebagai stana pemujaan Betara Sakti Batu Madeg, sebagai manifestasi ide Betara Wisnu yang dalam Trimurti dikenal sebagai dewa pemelihara alam semesta beserta isinya. Di selatannya juga terdapat Pelinggih Meru Tumpang 11 sebagai Pelinggih Ide Betara Bagus Bebotoh, di mana pelinggih ini umat memuja Tuhan agar dapat mengalihkan sifat bebotoh berjudi menjadi bebotoh bekerja untuk tujuan yang mulia. Dan Meru Tumpang 11 yang paling selatan sebagai Pelinggih Ide Ratu Manik Bungkah. Pelinggih ini diyakini berkaitan dengan fungsi Tuhan sebagai Betara Wisnu untuk melindungi kesuburan tanah. Selain bangunan Meru, di Pura Batu Madeg juga terdapat beberapa bangunan bebaturan. Upakarayatnya di Pura Batu Madeg terdiri dari piodalan setiap 6 bulan sekali pada hari Soma Umanis Tolu, Ngusabo Warigadean pada hari Pinanggal 5 Sasih kelima, dan Penaung Bayu setiap setahun sekali pada hari Tilem Sasih kelima. Pura Pemuputan Besakih terletak di sebelah utara Pura Luhur Besakih, tepatnya di belakang Pura Batu Madeg. Dari jalan raya bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 10 menit dan menaiki beberapa anak tangga di antara pepohonan yang rindang dengan cuaca pegunungan yang sejuk, menambah aura sakral semakin terasa. Dilihat dari Jabo Pura, pura ini didominasi dengan wastra berwarna merah. Di utama Mandala Pura Pemuputan tidak nampak terlihat adanya bangunan pura yang megah. Hanya ada satu buah bangunan yang dikelilingi dengan kain serba merah. Pura Pemuputan diempon oleh Semeton Pande, namun bukan hanya warga Pande yang bisa melaksanakan persembahyangan di sini. Diyakini di Pura Pemuputan ini yang berstana adalah Ide Betara atau Sang Hyang Pasupati
dan memiliki kaitan yang kuat dengan Pura Besakih. Indek pelinggih riki ring pura pemuputan kuatas pura pemuput kuatas sani sesira sani dua karya tentang mentan semeton pandai sani semeton tiosan nang tangkil niki mendak tangkilin pura pemuput sani melinggih riki ide Bathara Sang Hyang Pasupati dan maka dari semeton pandai riki ring jak Bali menang nak riki kuas pemuput karya ini sani nikang wau nang tangkil riki soroh sira ados tangkiling pura pemuput tat Bathara turun kabeh ide taler tedun ngajegen Bathara turun kabeh ring Besakih termasuk niki Bathara catur lawa kaitan ring Padma 3 ring petirtan ring pertitan niki ring tumpak landap ini tumpak landap dia Bathara taler pertitan taler ring Purnamani Kedasa itu Bathara taler pertitan niki ring pura pemuput dan maka dia Bathara ada semeton muspang ide nak ningsir Nyegara Gunung menang taler nangkilang niki pemuput usan ring Besakih samian usan Padma 3 rauh niki pemuput karya. Pura Pemuputan Besakih juga sebagai pura untuk Nunas Tirta atau air suci pemuput karya, di mana apabila pelaksanaan upacara Ide Bathara turun kabeh, Ide Bathara Sang Hyang Pasupati juga tedun ke Pura Besakih. Piodalan di Pura Pemuputan jatuh setiap tumpak landap dan juga setiap 1 tahun sekali pada Purnama Kedasa.